A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan adapun matahari, tajri itu yang berjalan, li mustaqarrin laha terhadap manzilnya atau garis edarnya atau porosnya. Dzalika, adapun itu, taqdirul azizil alim, itu menandakan terhadap kekuasaan Allah Al-Aziz yang maha agung dan maha mengetahui. Ai tasiru ila mustaqarrin laha. Jadi makna mustaqar di sini adalah berjalannya matahari kepada garis edarnya. Setiap hari matahari ini akan berpindah garis edarnya itu. Ada beberapa tafsir yang disebut garis edar di sini adalah, yang pertama tafsir ulama, intiha usiruha indang qidha'id dunya wa qiyamis sa'ah, yaitu masa berakhirnya perjalanan matahari itu yaitu ketika telah habisnya masa dunia, wa qiyamis sa'ati, dan datangnya hari kiamat. Kalau kita sekolah dulu mungkin insyaallah kita belajar tentang teori geosentris, bahwa matahari itu berjalan melalui edarnya. Jadi tafsir pertama itu, bahwa matahari itu akan tetap berputar di garis edarnya itu nanti sampai masa dunia ini habis, yaitu tandanya akan datangnya kiamat. Itu pertama. Yang kedua, wakila siruha hatta tantahi ila ab'adi manaziliha. Yang disebut mustaqar adalah yaitu perjalanan matahari sampai ke ujung terjauh dari manzilnya, dari garis edarnya matahari. Tsumma tarji'u, kemudian kembali lagi. Jadi ketika sampai pada ujung dari perjalanan matahari itu, kemudian dia kembali. Fadzalika mustaqarruha, maka hal itulah yang dimaksud dengan mustaqar, garis edar. La tatajawazahu, yang garis edarnya itu tidak akan pernah bertabrakan, ada lane-nya masing-masing. Wakila mustaqarruha nihayatul irtifaiha. Yang ketiga yang disebut mustaqar, garis edar di sini adalah puncak dari ketinggian matahari fis sama'i, di langit, fis saifi, yaitu di masa kemarau, di musim kemarau. Jadi posisi tertingginya matahari ini adalah ketika dia musim kemarau. Wa nihayatu hubutiha, adapun puncak dari terendahnya matahari itu fisyita'i, itu pada musim penghujan. Tajri syamsu hatta tantahi ila mustaqarriha, yang berjalan matahari itu sampai kepada garis edarnya itu. Wa'lam anna syamsa, dan ketahuilah bahwasanya sesungguh matahari salatumi'atin wa sittina manzilan. Jadi matahari ini ada 360 manzil, garis edar, yang setiap hari garis edarnya ini tidak sama. Makanya 360 hari ini adalah hitungan 1 tahun, Pak. Dari 360 ini terbagi 2, mi'atun wa thamanuna fis syita, yaitu 180 hari itu garis edar pada masa musim penghujan. Wa mi'atun wa thamanuna fis saifi, 180 garis edarnya matahari itu berada pada musim penghujan. Kulla yaumin tatlu'u min manzilin hatta tantahi ila manazilis saifi. Jadi setiap hari dia berputar. Hari Senin garis edarnya itu, terus lanjut Selasa yang selanjutnya sampai 180 itu di masa musim penghujan. Wa ba'dahu, dan setelah itu baru tadkhulu ila manazilis syita, masuk lagi ke garis edarnya musim penghujan, jumlahnya sama 180 edar. Watatlu kulla yaumin min manzilin tantahi ila manzilis syita. Kemudian dari musim penghujan ini baru ketemulah nanti ke musim panas, ke musim saif. Jadi terbagi 2. Hada, dan adapun ini tamamu manazilis syamsi, adalah sempurnanya garis edarnya matahari. Jadi matahari itu 360 garis edarnya, tidak mungkin bertabrakan dia, Pak. Baru nanti setelah munculnya kiamat
barulah matahari ini, bulan, bintang-bintang bertabrakan semuanya ketika hari kiamat itu. Sekarang tetap dia pada porosnya, berjalan pada garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam setahun itu ada 360 hari dibagi dua, 180 masa panas, 180 itu masa penghujan. Kama qala Allah taala Rabbul Masyariqi wa Rabbul Magharibi, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah yang menguasai timur dan barat. Wa dzalika 360 masyriqan wa maghriban. Karena itulah timur dan barat ini jumlahnya itu garis edarnya 360, harinya juga ada 360. Fatadurus syamsu fi sanatin kullal masyariqi wal magharibi ila qiyamil sa'ati. Kemudian berjalanlah matahari itu pada garis edarnya itu sampailah pada hari kiamat nanti. Dia berjalan normal sesuai apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah taala qadirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ay la yu'jizuhu ijadu syai'in, yaitu tidak bisa untuk menghalangi, melemahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkehendak ingin menciptakan, ingin melakukan, ingin menampakkan segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah alimun bimasalihi ibadihi, itu yang maha tahu terhadap yang terbaik terhadap umatnya ini. Ini umatku ini yang terbaik, ini gak harusnya gimana nih. Pali ajli dalika, oleh karena itulah ja'alallahu ta'ala lisyamsi mustaqarran, Allah menciptakan matahari ini lengkap dengan jalannya matahari dibuat gak. Kalau kita di dunia ini Pak, jalan ini kan di tengah itu kan ada batas, ada jalur kiri, ada jalur kanan, sehingga motor, mobil tidak bertabrakan. Sama matahari juga dibuatkan oleh Allah jalan seperti itu, sehingga berjalan normal matahari itu. Itu maksudnya nih. Hatta tatimmu masalihi ibadihi, sehingga sempurna di dalam kemaslahatan hamba, di dalam hamba melakukan kebaikan-kebaikan ini. Tenang kita hidup. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian lagi dari para ulama, mustaqarrus syamsi yakunu fil qiyamati, yang disebut garis edarnya matahari ini nanti adanya itu di hari kiamat. Li'annahu, karena sesungguhnya lama qamatil qiyamatu, ketika telah sampai, telah datang masa hari kiamat, tabqa syamsu fi makanin, maka matahari itu akan menetap di tempatnya. Jadi tidak bergerak dia Pak, tidak berjalan lagi di garis edarnya itu. Wa yadhabu nuruha, dan cahayanya akan menghilang. Fatabqa bila nurin, kemudian jadilah matahari itu tanpa cahaya. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, idza syamsu kuwirat, idza syamsu, ketika matahari kuwirat, itu dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama lagi berpendapat mustaqarrus syamsi, yang disebut garis edarnya matahari itu adalah tahtal arsy, itu garis edarnya itu berada di bawah arasy. Ini berdasarkan dari hadis kama rawa an Abi Dzarrin, sebagaimana yang telah diriwayatkan sebuah hadis oleh Abu Dzar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, hina gharabatis syamsu, ketika matahari terbenam. Jadi Abu Dzar ini pada saat itu berada bersama Nabi ketika sore menjelang matahari terbenam itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar ini, ya Abu Dzarrin, atadri aina tadhhabus syamsu, kamu tahu enggak matahari yang tenggelam nih perginya dia kemana? Kata Rasulullah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Abu Dzar menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Qala, kemudian disambung lagi oleh Rasulullah, bersabda beliau, ya Abu Dzarrin, innaha taghrubu wa tadhhabu tahtal arsy. Sesungguhnya matahari ketika dia tenggelam, kemudian dia
Tadhab, dia pergi matahari itu tahtal arsy, ke bawah arasy. Untuk apa ke bawah arasy? Fastasta'dinu, kemudian matahari minta izin kepada Allah antasjudallaha, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang dia beredar menyinari bumi, kalau malam matahari itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'dzan laha, kemudian Allah mengizinkan pada matahari ini untuk bersujud kepada Allah. Summa tasta'dzinu, kemudian minta izin lagi alla tatlu'a ila dunya, untuk tidak terbit lagi ke dunia, lamma ra'at minal ma'asi wal munkarati, ketika matahari itu melihat banyaknya orang melakukan maksiat, banyaknya orang-orang melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya ada masanya matahari ini ngambek, Pak, manas, marah seperti manusia. Kalau dah dilihat banyak maksiat, banyak kemungkaran di dunia, minta izin ke Allah, ya Allah, udah hamba saya ini tidak terbit lagi. Tapi apa? Allah melarang. Kalau yang pertama, permintaan pertama diizinkan oleh Allah, yang minta izin untuk sujud kepada Allah. Akan tetapi untuk permintaan yang kedua, untuk tidak terbit lagi pada besok paginya, irji'i min haitsu tatlu, jangan, kata Allah, jangan matahari, belum saatnya kamu untuk tidak terbit, ayo terbit lagi sebagaimana biasa. Fatatlu, maka kemudian muncullah ketika pagi hari itu matahari muncul lagi, terbit lagi. Min mustaqarriha, jadi terbit dari garis edarnya. Fadzalika qauluhu ta'ala, inilah yang dimaksud ayat yang ke-38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini tafsirnya, Pak. Wa ala hadzat tariqi, dan atas jalan inilah asyamsu tatlu wa taghrub, jadi melalui garis edarnya inilah muncul dan tenggelamnya matahari, pagi muncul, sorenya tenggelam. Itu yang terjadi setiap hari, dia berjalan pada porosnya ila yaumil qiyamati, sampai nanti pada hari kiamat. Fa amma idza kanat waqtul qiyamah, nah ketika telah sampai nanti waktunya kiamat, qariban, itu sudah menjelang sampai hari kiamat itu, alamatnya, tanda-tandanya adalah wadhaharal fusuqu wal fujur. Itu yang pertama, orang sudah tidak malu lagi melakukan kefasikan-kefasikan kepada Allah. Orang sudah tidak malu lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa itu sudah dianggap biasa, bukan sebuah aib pada diri dia, santai-santai aja. Itu diantara tanda-tanda bahwa kiamat itu sebenarnya sudah dekat, tidak lama lagi sudah. Kira-kira sekarang udah ada tak, Pak? Udah muncul dah tanda-tandanya. Kalau dulu kita untuk berbohong saja, orang tua kita zaman dulu itu susah, Pak. Makanya orang zaman dulu, coba kita lihat, orang zaman dulu itu lidahnya tidak sefasih kita hari ini. Orang zaman dulu tidak sepintar kita sekarang. Paling-paling mereka pandainya sholat, doa-doa sholat semuanya pandai. Itu pun kadang-kadang tak fasih lidahnya. Tapi kenapa orang zaman dulu, nenek moyang kita itu banyak jadi keramat, Pak? Sekarang ada manusia sekarang jadi keramat? Enggak ada, Pak. Padahal fasih-fasih kita hari ini, ngaji pandai, ilmunya luas, alim. Kenapa? Karena hati mereka untuk melakukan dosa itu malu kepada Allah, malu kepada sama manusia. Sekarang mau cari dosa kita tidak perlu kita cari kemana-mana, Pak. Duduk tepi jalan jak dosa tak berhenti-berhenti mata ni. Mau cari iuk mulus-mulus besar di jalan enam. Dan tidak malu mereka mempamerkan dosa itu hari ini. Itu tanda-tanda kiamat. Terus wa kasratil ma'asi, dan banyaknya orang melakukan kemaksiatan wa dzunubi, dan melakukan dosa-dosa alal ardi, di atas bumi. Hari-hari yang dilakukan dosa daripada ibadahnya. Wa rufi'al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang
sudah tidak lagi berani, orang sudah tidak lagi punya kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah tidak punya nyali lagi untuk mengatakan bahwa ini yang hak, untuk mengatakan bahwa ini batil. Itu termasuk tanda-tanda ketiga bahwa hari kiamat itu telah dekat. Kalau keatasan kita, ke pejabat misalnya melakukan dosa, pejabat itu melakukan dosa, melakukan kemungkaran, tidak berani kita ngomong. Kenapa? Ketakut proyek tak dapat. Akhirnya dibiarkan itu pemimpin melakukan kemungkaran. Menurut kau gimana? Bagus pak, padahal dosa yang dilakukan. Tak ada keberanian amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tanda-tanda yang selanjutnya bahwa hari kiamat itu sudah dekat, kata Rasulullah, kata lama ini. Terus wa dha'fu ahkamis syari'ati. Selanjutnya tanda-tanda kiamat sudah dekat itu adalah lemahnya hukum syariat. Diputar balik. Banyak hukum menjadi pesanan hari ini. Pejabat nyuruh, carikan enggak ini hukumnya, bisa tak ini dikecilkan hukumnya ni. Ini haram jadi makruh. Nyuruh ustaz misalnya, nyuruh kiai, sedangkan kiainya itu tidak benar. Bolak-balik kitab dia, Quran dibuka, hadis dicari, dibongkar semuanya kitabnya, akhir ada pak, cuma makruh madin. Nah ini yang aku maksud, kata pejabatnya. Lemahnya di hukum. Artinya hukum ini dicari pembenaran. Sebagai contoh yang banyak terjadi nih, kalau yang saya lihat di masyarakat itu apa? Orang pinjam duit, kalau dibungakan tak boleh pak, haram dalam hukum. Akhirnya disiasati apa? Mun duit tak ada, mun barang ada. Akhirnya duit dibelikan ke barang loh. Kalau akad barang kan boleh pak, melebihi dari harga itu kalau kredit. Tapi kalau uang kan tak boleh. Sebenarnya orang tuh mau minjam duit, kena yang punya duit, karena katanya tak boleh, riba itu haram. Akhirnya yang punya duit apa? Mun duit tak ada, mun barang ada, emas misalnya. Nah, itu namanya apa pak? Mensiasati hukum. Allah mau dia kalak-kalak, bahasa gitu pak. Mau nipu Allah dia. Padahal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, kata Rasulullah. Usah kalian putar balik, tak usah disiasati. Kalau ia haram, haram. Kalau makruh, makruh. Kalau halal, halal. Itu tidak boleh. Nah, kalau ini hukum syariat telah lemah seperti ini termasuk tanda-tanda bahwa kiamat itu semakin dekat. Tapi dzalika zaman, ketika zaman itu telah sampai, tasjudus syamsu tahtal arsy miqdara lailin, maka matahari akan bersujud di bawah arsy. Itu diperkirakan sujudnya itu 1 malam. Jadi 1 malam itu dia sujud. Fala yu'dzan laha an tatlu'a, maka tidak lagi oleh Allah diberi izin matahari untuk terbit besoknya. Ketika sujud kepada Allah, udah matahari malam ini malam terakhir kau muncul, besok kau tak usah muncul lagi, kata Allah. Kalau kemungkaran seperti yang jelaskan tadi itu telah terjadi. Wal qamar kadzalika, bulan tidak mau kalah. Bulan pun kemudian begitu juga. Yaji'u ila makani syamsi fabaqiya fi makanin wahidin. Bulan datang ke tempat matahari, pergi bertamu dia ke tempat matahari yang sujud kepada Allah, yang tak mau lagi keluar ini. Oleh Allah tak diizinkan keluar lagi. Menyatulah dia pada satu tempat di bawah arsy itu, antara bulan dengan matahari. Miqdaru salasi layalin, menyatunya bulan dan matahari ini diperkirakan sekitar waktu sama 3 malam, selama 3 malam. Siapa yang akan tahu ini? Bahwa matahari sudah tak terbit lagi, bahwa ini sudah kiamat sudah. Kadzalika fatulu dzalikal lailatu, maka panjanglah malam itu. Kenapa? Karena 3 malam. 3 malam disatukan, maka menjadi panjang. La ya'rifuha, tidak akan pernah ada yang tahu pada matahari yang sudah tak terbit itu, illal mutahajjiduna. Siapa yang tahu pak? Kecuali orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli solat orang ahli solat malam.
Faida aiqadu bin naumihim, ketika orang yang ahli tahajud malam, ahli solat hajat malam, bangun dari tidur mereka, qamu ila ada'il ibadati wat ta'ati wad dzikri wal aurad, bangun dia untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, berzikir, berwirid, wa addu wadhaif ibadatihim, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan pada malam itu, kama yaf'aluna fi kulli lailatin, sebagaimana yang dilakukan malam-malam sebelumnya oleh orang ahli salat malam ini. Falam yatlu'il fajru, akan tetapi pada malam itu fajar tidak pernah lagi datang. Wa nadaru, karena fajar tidak sampai subuh-subuh. Ini orang yang ahli tahajud malam ini. Kemudian wa nadaru ilan nujum, keluar dia dari dalam masjid, dilihat bintang-bintang nih, ngapa dah mau siang. Nah gitu Pak. Wal kawakibi, dan melihat bintang-bintang, wahum ala haliha, udah melihat bintang, masuk lagi wirid lagi dia. Wadannu inna faqidnal waqta, setelah masuk lagi ke dalam masjidnya atau ke rumahnya tempat dia berwirid seperti biasa itu, dia berpikir, adami aku ini kurang awal yang bangun tadi, mungkin aku kurang awal yang bangun, makanya terasa sebentar aku ibadah nih, makanya pagi tidak pakai nyampe-nyampe nih. Perasaan dia ini, perasaan orang itu. Wahum ala halihim khafu, setelah itu keluar lagi, udah wirid lagi kedua kalinya, tak pakai pagi-pagi Kak, keluar lagi, melihat lagi ke bintang-bintang itu. Baru setelah kedua kalinya dia keluar, melihat ke atas, melihat bintang, khafu, barulah muncul kecurigaan pada orang yang ahli tahajud itu. Oh, ini min hadal alamati wa aikanu anna hadihi min alamatil qiyamati, barulah orang-orang yang ahli tahajud itu meyakini bahwa malam itu adalah telah dimulai awal dari akan kiamatnya bumi ini. Jadi yang menemukan itu orang yang ahli tahajud dan ahli sholat kalau yang nonton bola malam, sekarang kan Piala Dunia nih Pak, orang yang ahli tahajud, kalau yang nonton malam ya tidak sadar yang nonton. Fa akhbara ba'dahum ba'da, karena telah terjadi seperti itu, pagi tak muncul-muncul, masing-masing memberi kabar, bertanya, si Pak Haji bertanya ke yang satunya di WA misalnya, dia aku ngapa dak siang-siang ya, ini siang itu gimana? Sama Pak Haji, saya pun nunggu Kak nih. Ini komunikasi antara orang-orang yang sama-sama ahli tahajud malam itu, kan ada mau pagi-pagi, yang satu ngasih kabar ke yang lain, ini udah kiamat nih, iya Pak Haji ini nak kiamat, saling ngasih kabar, Pak Akbar ngasih kabar di antara satu kepada yang lain. Wajtama'u fil masajidi, akhirnya mereka berkumpullah di masjid, misalnya di Masjid Agung ini, ini dah kiamat nih, ayo kita kumpul ke masjid. Ini sesama orang yang ahli tahajud Pak, berkumpullah di masjid, wa yatadarrauna ila Allah taala, kemudian mereka bersama-sama di masjid, orang yang ahli tahajud itu menyatu bertadarru kepada Allah, melanjutkan ibadahnya, karena mereka telah yakin bahwa malam itu adalah malam permulaan hari kiamat akan datang. Tidak lama lagi akan muncul matahari dari barat menuju ke timur. Nah gitu. Wa yabkuna min khasyatillahi ta'ala, dan mereka nangis semuanya karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ahli tahajud yang nangis nih Pak. Kalau yang bukan ahli tahajud, ahli ngorok, ahli tidur, mereka bermimpi dengan tidurnya meskipun sudah kiamat. Makin santai dia makin nyenyak tidur, karena pagi makin lama makin tak muncul-muncul. Yang takut nangis zikir kepada Allah, menjerit nangis minta ampun kepada Allah adalah orang yang ahli tahajud. Wa min dzalika ta'ifah tujadu fi kulli biladin, dan ini akan terjadi pada setiap daerah. Di sini berkumpul di masjid orang-orang, di masjid saya Sungai Kinjil pun orang-orang kumpul. Kata ulama ini seperti ini, kata Rasulullah, yang akan terjadi itu akan tetapi walakinnahum qalilun, tetapi yang melakukan ini sedikit saja. Yang kumpul di Masjid Agung ini cuma berapa belas orang, di masjid saya di Nur Ilahi berapa belas orang,
orang-orang yang ahli tahajud itu saja yang berkumpul. Kalau yang lain yang tidak bangun, tetap dia lelap dengan tidurnya. Akan terjadi itu, kata Rasulullah SAW. Wa bainan nasi dalilun faqirun li'tibarin lahum. Mereka itu lemah, mereka itu tidak tahu bahwa pada saat itu telah mulai hari kiamat. Memberitahu orang-orang yang ahli tahajud ini kepada orang-orang kaya, apa? Disepelekan. Bos, udah kiamat bos malam ini bos. Ini malam jauh dah, beda dengan malam-malam sebelumnya bos. Apa kau? Tahu apa kau nyan? Nah, gitu Bapak. Kata orang-orang kayanya nih. Artinya diberitahu pun tidak percaya. Kenapa? Karena yang ngasih tahu itu orang lemah, dianggap sepele. Falamma tamma miqdara salati layalin, ketika telah sampai 3 malam waktunya, matahari tidak terbit lagi, bulan tidak terbit lagi, amarallahu ta'ala syamsyah, kemudian Allah memerintahkan kepada matahari, irji'i ilal maghribi, matahari, kata Allah, udah, kalau sebelum-sebelumnya kamu terbit dari timur, sekarang coba kamu terbit dari barat. Barulah matahari terbit dari barat. Falamma tala'atis syamsu minal maghribi, ketika matahari telah terbit dari barat, alima annal qiyamah qad qarabat, maka semuanya baru sadar. Orang yang ahli tahajud sadar, orang yang tidak sholat, yang suka tidur malam, tak bangun-bangun subuh, juga menyadari sudah bahwa matahari telah terbit dari barat, bahwa kiamat itu benar-benar telah dimulai. Akan tetapi apa yang terjadi itu telah sia-sia. Telah terbit dari barat, orang yang tidak tahajud malam sudah percuma. Kenapa? Karena pintu tobat telah ditutup. Ketika matahari terbit dari barat, percuma sudah kita bertobat Pak. Pengampunan telah tidak ada lagi. Maka beruntung orang yang bangun tengah malam. Orang-orang itulah nanti yang akan tahu terjadinya kiamat, dan orang-orang ahli tahajud itulah nanti juga yang masih mendapat kesempatan untuk istighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat terjadi. Itu yang akan menemukan itu adalah orang-orang yang ahli tahajud. Masih panjang nih Pak cerita ayat 38 ini. Udah kita tutup dulu, sambung insyaallah minggu yang akan datang Pak ya. Jadi kita sampai pada matahari terbit dari barat. Apa yang terjadi ketika dahsyatnya hari kiamat itu akan diceritakan pada pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan nambah ilmu, nambah keyakinan, nambah keimanan kepada kita semua, menjadi amal kebaikan bagi kita semua dari setiap menit, dari setiap detik, dari setiap jam kita yang selalu bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada malam hari ini. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.